Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para brother, yang hari ini kita akan belajar bersama tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan kementerian. Di saat kita bicara tentang kedudukan dan fungsi kementerian, berarti kita meninjau dari awal berkaitan dengan masalah pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Secara teoritisnya nanti ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bicarakan sekilas, poin-poin penting saja, karena nanti kalian akan berlayar menuju dunia maya untuk mencari penjelasan yang lebih lengkap lagi, menganalisis lebih kritis lagi. 3 subpokok bahasan itu, yang pertama adalah tugas kementerian Negara Republik Indonesia, yang kedua klasifikasi, yang ketiga lembaga pemerintahan non kementerian atau lebih dikenal dengan istilah LPNK. Kita lihat dulu yang pertama, tugas Kementerian Negara. Bicara tentang tugas Kementerian Negara berarti menyambung dengan pembicaraan awal tadi tentang sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diatur tentang kementerian. Dan di dalam ayat-ayatnya ini menunjukkan sebuah sistem pemerintahan di negara kita, di mana seorang presiden menjadi kepala pemerintahan yang di dalam menjalankan tugas kesehariannya dibantu oleh para menteri-menteri negara. Nah, tugas pemerintahan yang dipimpin presiden dan dibantu oleh para menteri ini dikenal dengan sistem pemerintahan presidensil. Sehingga tugas keseharian presiden dalam mengatur pemerintahan tidak dijalankan sendiri, tapi di sana ada menteri-menteri yang membantu tugasnya. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pengertiannya bahwa presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya ini merupakan hak prerogatifnya, hak prerogatif, hak mutlak yang dimiliki oleh seorang presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Makanya sampai muncul istilah reshuffle kabinet. Apakah reshuffle itu nanti silakan diselami, dicari. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, dalam tugasnya presiden tadi keseharian, para menteri ini sudah dibagi bidang apa yang diurusi oleh para menteri-menteri presiden itu. Nah, dalam hal ayat ketiga ini presiden kita sudah membagi menjadi 34 urusan, kurang lebih ada 34 urusan kementerian yang masing-masing dikepalai oleh seorang menterinya dengan beberapa staf yang ada di dalam masing-masing kementerian itu untuk membantu tugasnya sampai ke daerah-daerah. Yang ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa hak prerogatif presiden ini pun dikatakan mutlak, tapi tetap dibatasi dengan undang-undang yang berlaku. Untuk periodisasi tahun 2019 sampai 2024
2024 memang terjadi sebuah perubahan yang sangat besar, perubahan yang signifikan, bahwa Presiden tidak memilih para menterinya, mengangkat memberhentikan para menterinya dengan asas like and dislike. Saya suka saya angkat, saya tidak suka saya berhentikan, bukan. Tetapi amanah pasal 17 ayat 4 ini menunjukkan bahwa Presiden pun juga harus bersifat profesional untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Jadi dilihat profesionalisme masing-masing individual. Kalau memang mereka memiliki kompetensi yang mencukupi dari para menterinya, itu barulah diangkat, dilantik. Nah, dalam perjalanannya akan dilakukan sebuah evaluasi oleh Presiden. Kalau ternyata evaluasinya itu tadi tidak sesuai dengan program yang sudah dibuatkan oleh Presiden sebagai pelaksana undang-undang, maka bisa saja menteri itu direshuffle, ganti dengan menteri yang lainnya, dicarikan personal yang memiliki kualifikasi yang mencukupi dari kementerian tersebut. Nah, ini merupakan penjabaran dari sistem pemerintahan presidensil. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca berbagai macam sumber, berbagai macam media, buku dan sebagainya tentang sistem pemerintahan presidensil. Bagaimanakah tugas dari masing-masing menteri? Semuanya berbeda-beda tergantung pada bidangnya masing-masing. Nah, ini yang saya katakan tadi. Presiden telah mengatur tentang organisasi kementerian dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019. Kementeriannya atau bidang yang ditangani oleh para menteri antara lain Kementerian Koordinator, ini ada 4, Kementerian Sekretaris Negara 1, yang lainnya adalah kementerian biasa atau kementerian gitu aja. Dalam negeri, luar negeri, pertahanan, agama, hukum, hak asasi manusia, keuangan, pendidikan, Kementerian Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan. Mohon maaf, ini ada yang bersembunyi di sini. Kementerian Kesehatan seharusnya di bawah, karena di sini nomornya 11, tiba-tiba 13, berarti ada 11, ada 12, ada 13. Berarti jumlah totalnya adalah 17. Nah, ini 17 kementerian. Padahal tadi sudah saya sampaikan bahwa di peraturan presiden ini ada 34 kementerian yang masing-masing membidangi tugasnya sendiri-sendiri, dan mereka diangkat oleh presiden karena profesionalismenya. Karena dianggap profesional, karena dianggap memiliki kompetensi yang cukup, maka dia diangkat menjadi seorang menteri. Bukan karena saya sudah kenal dengan beliau, saya akrab, dia dari partai saya dan sebagainya, bukan. Tetapi mulai 2019 dan 2024 muncul sebuah fenomena politik baru bahwa presiden mengangkat para menterinya berdasarkan profesionalismenya masing-masing. Jadi betul-betul memiliki kompetensi yang cocok dengan bidang kementeriannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ini berlaku terus. Nanti 2024 terjadi pergantian presiden, secara otomatis para menterinya juga akan berganti, karena presiden untuk mengangkat menterinya adalah dengan melihat mampu tidaknya mereka bekerja sama dengan presiden. Meskipun memiliki kompetensi yang mencukupi, meskipun mereka profesional, tapi kalau tidak mampu bekerja sama dengan presiden, tidak mampu bekerja sama dengan tim, maka hal itu tidak akan dilakukan pemilihan terhadap calon tersebut gitu.
Nah, 2024 selesai berarti nanti akan berlangsung sampai 2029. Mudah-mudahan 5 tahun ini bisa berjalan dengan baik, 5 tahun ke depan juga bisa berjalan dengan baik, dan 1 tahun ini kita sudah diuji, ditunjukkan bagaimana kompetensi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani sistem pembelajaran dalam masa pandemi COVID dengan judul BDR, belajar di rumah, sehingga kalian semuanya dianggap sudah mampu, dianggap sudah mumpuni, dianggap profesional untuk belajar di rumah. Baik itu dalam pantauan orang tua, pantauan saudara-saudara kalian maupun secara mandiri, maka di sana kalian sudah dianggap mampu untuk belajar di rumah secara mandiri. Berlanjut ke kementerian berikutnya. Nomor 18 sampai 34 ini adalah kementerian yang ada di negara kita, dari nomor 17 sampai 17 tadi berlanjut ke nomor 18 sampai 34. 34 kementerian ini merupakan pengejawantahan program yang dibuat oleh Presiden. Berdasarkan apakah programnya? Berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh DPR diserahkan kepada Presiden. Presiden selaku eksekutif pelaksana undang-undang mewujudkan undang-undang itu dalam bentuk peraturan Presiden tadi dan membagi menjadi 18 kementerian. 18 kementerian ini dianggap sudah mewakili semua bidang kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semuanya sudah terwakili dalam 34 kementerian. Karena 34 kementerian ini pecahan dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam tadi dipecah menjadi 34 kementerian yang masing-masing nanti akan melaksanakan program Presiden, dalam hal ini program pemerintah, dari pusat sampai ke daerah. Jadi kementerian ini tidak hanya mereka bekerja di pemerintah pusat atau di ibu kota negara dan hanya untuk ibu kota negara, tidak, tapi ini mereka membuat program lanjutan yang itu nanti akan ditindaklanjuti dari kementerian ke departemen terus sampai ke kota dan kabupaten, sehingga kementerian yang ada di negara kita ini memiliki tugas kewajiban secara nasional. Jadi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah harus terjamah oleh 34 kementerian ini. Yang jelas kita ambil contoh kita yang sedang ada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat program di pusat dan itu diwujudkan atau dilaksanakan sampai ke daerah, ke 34 provinsi. Dari provinsi dilanjutkan ke kota kabupaten terus turun sampai ke satuan pendidikan, ke sekolah masing-masing, baik itu SD, SMP, MTS, sederajat, MA, dan seterusnya. Semuanya menggunakan sistem yang sama, yaitu menggunakan sistem belajar di rumah bagi daerah yang masih dianggap rawan pandemi COVID. Nah, ini kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi di saat perjalanannya menjalankan tugasnya yang seharusnya secara mekanisme tahunan ini kapan diangkat dan diberhentikan. Kalau berdasarkan pasal 17 tadi, maka dia diangkat dan diberhentikan setelah Presiden dilantik. Berarti mekanisme kerjanya adalah 5 tahunan.
Perjalanan 5 tahunan, maka diadakan evaluasi. Setiap tahun dievaluasi kerjanya para menteri ini. Kalau ternyata setiap tahun dievaluasi, di tengah perjalanan terdapat sesuatu atau terdapat kejadian khususnya yang berkaitan dengan masalah kepidanaan, berkaitan dengan masalah penyimpangan jabatan, kewenangan dan sebagainya, maka dia akan di reshuffle. Itu salah satu syarat dilakukannya reshuffle terhadap kementerian atau para menterinya. Kalau ternyata selama 5 tahun berjalan mulus tidak ada kendala dan sebagainya, ya sudah, berarti tidak akan dilakukan reshuffle atau penarikan kembali atau penggantian dari kementerian tersebut. Ini kementerian yang ada di negara kita. Balik kanan gerak. Nah, kita lihat klasifikasinya. Kalau tugasnya tadi sudah jelas dia membantu presiden. Kalau tugas kementerian negara membantu tugas harian presiden dalam menjalankan undang-undang. Kalau tugas terincinya masing-masing menteri, silakan nanti kalian berlayar di dunia maya untuk mencari informasi lebih lengkapnya. Yang berikutnya adalah klasifikasi kementerian. Kalau bicara klasifikasi berarti ini pengelompokan dari 34 menteri lagi tadi. Ada berapa klasifikasinya? Pengelompokan dari 34 menteri tadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Nomenklatur ini nama kementeriannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang nomenklatur. Yang kedua, 3 dan 4 ini ada di peraturan presiden tadi. Meskipun yang nomor 1 pun juga ada, cuma yang nomor 1 itu istimewanya dia ada di dalam pasalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, membantu presiden dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Upaya pencapaian tujuan kementerian misalnya, yang mudah kita balik ke Kementerian Pendidikan. Pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan apa? Yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti di sini upaya pencapaian tujuan kementerian adalah membuat program, membuat strategi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa terwujud secara nasional dari pusat sampai daerah. Diupayakan tidak melihat pangkat, derajat, golongan dari masyarakat. Siapapun yang memiliki hak untuk mengecam pendidikan seharusnya semuanya sudah di bawah naungan Menteri Kependidikan tadi. Sehingga diharapkan dengan tujuan pembangunan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan itu merambah ke seluruh masyarakat kita. Long life education. Belajar seumur hidup. Tidak ada putusnya. Yang namanya belajar itu tidak harus ada di kelas. Nah, saat ini kita merasakan bagaimana belajar di luar kelas. Ini salah satu bentuk perwujudan dari long life education. Belajar terus seumur hidup kita. BDR, belajar di rumah, itu juga salah satu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan belajar itu pun bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan. Fungsi perumusan ini
dari peraturan presiden misalnya dibutuhkan peraturan pelaksana, maka di sini para menteri membuat yang namanya permen, peraturan menteri, bukan permen karet. Nah, ini peraturan menteri. Ini namanya merumuskan dari peraturan di atasnya. Peraturan presiden bicara A, dilakukan perumusan, perumusannya harus dipecah dari A ini menjadi A1, A2 dan seterusnya. Nah, baru setelah perumusan selesai, penetapan kebijakan di bidangnya. Nah, ini tadi. Ini namanya penetapan kebijakan. Munculnya peraturan menteri tentang sistem pembelajaran di masa COVID. Nah, itu tadi BDR, itu namanya membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara menjalankan fungsi perumusan penetapan kebijakan di bidangnya. Yang berikutnya pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara ini misalnya mobil dinas. Kalau sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dinamakan mobil dinas itu yang digunakan untuk jam kerja, jam dinas. Misalnya jam kerjanya jam 7 sampai jam 3, ya sudah jam 7 sampai jam 3 paling diberi tenggang waktu sampai jam 4 karena perjalanan pulang misalnya. Kebetulan rumahnya di Malang, bekerja di Pasuruan, berarti 1 jam. Nah, maka jam 4 mobil itu berada di rumah atau balik ke kantor, dan sejak itu sudah tidak digunakan lagi sampai besok. Ini yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Karena mobil itu dijadikan sarana transportasi untuk bekerja yang dikenal dengan nama mobil dinas, hanya seharusnya hanya digunakan untuk dinas saja, tidak digunakan untuk yang lainnya. Makanya biasanya kalau yang paham tentang peraturan perundang-undangan, maka mobil dinas itu selalu dibuatkan plat merah. Nah, merah ini berarti bahaya. Bahaya ini hati-hati, waspada, jangan diterjang, karena mobil itu ada peraturannya tersendiri, hanya digunakan untuk dinas saja, selain dinas tidak boleh. Nah, kalau selain dinas dipakai, maka sama halnya ada traffic light itu, lampu merah seharusnya berhenti tapi diterjang, berarti melakukan pelanggaran. Nah, sama dengan mobil merah itu seharusnya jam 4 ada di rumah, ternyata misalnya jam 6 karena ada kepentingan keluarga dan sebagainya dipakai ke mall dan sebagainya. Kadang-kadang kita masih banyak melihat bahwa di sana ada mobil plat merah tapi ternyata ada di mall. Nah, ini sebenarnya pelanggaran, tinggal penegak hukumnya bagaimana melihat hal tersebut gitu. Yang keempat itu Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini nanti akan membawai bidangnya masing-masing, mengkoordinasi beberapa staf dan seterusnya. Inilah klasifikasi kementerian negara kita, ada 4 kelompok. Nanti kalian akan melihatnya mendalam juga tentang ini. Balik kanan, gerak. Yang terakhir adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. LPNK ini sebuah lembaga yang membantu presiden dan dia langsung di bawah presiden. Makanya dia memiliki kedudukan yang sama dengan para menterinya. Tapi dia bukan kementerian, dia lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dan bertugas langsung di bawah presiden. Ini biasanya lembaga pemerintahan kementerian ini bersifat khusus. Alangkah baiknya kita lihat aja. Nah, ini
ada Arsip Nasional atau dikenal dengan ANRI. Nah, ini ya khusus sudah dia berkoordinasinya langsung kepada presiden tanpa melewati prosedur atau tanpa melewati birokrasi yang berbelit, karena langsung di bawah presiden membantu bidangnya di luar kementerian tadi. Karena masih ada bidang, ada 34 menteri, ternyata masih ada beberapa bidang yang perlu diatur dan diawasi langsung oleh presiden. Jadi ini laporannya langsung kepada presiden. Badan Intelijen Negara atau BIN, nah ini langsung presiden. BKN, kependudukan, penanaman modal, meteorologi, sampai pengasahan nuklir. Semua LPNK ini di bawah presiden, ada 28 LPNK. Semuanya di bawah presiden karena mereka sama dengan kementerian tadi, mereka diangkat oleh presiden dan mereka diberhentikan oleh presiden. Dan tugasnya lebih spesifik daripada kementerian tadi, makanya di sini biasanya terjadi kerjasama antara LPNK dan kementerian, karena ada beberapa pekerjaan kementerian yang dikerjakan oleh LPNK dan ada beberapa pekerjaan LPNK yang ternyata itu juga ada di kementerian, tapi tidak pernah terjadi benturan. Misalnya ada Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka di sini ada namanya Lembaga Ketahanan Nasional. Mereka biasanya berbicara atau berdiskusi tentang bagaimana strategi keamanan, pasukan yang dilaksanakan dan sebagainya. Karena ini lembaga ketahanannya, maka biasanya mereka dalam ukuran ide berpikir, konsep, strategi dan sebagainya. Pelaksananya bekerja sama dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, karena yang punya pasukan, punya polisi, punya tentara itu adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan, karena dia pelaksanaan harian. Yang di sini lembaga ketahanan ini pengatur strateginya, seperti apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi kedua lembaga ini, misalnya lembaga ketahanan dengan Menteri Pertahanan bicara tentang strategi menghadapi Cina misalnya. Nah, maka lembaga ketahanan nasional bekerja sama dengan BIN, Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan Nasional, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Mereka melihat, melakukan survei, membaca dan sebagainya, strategi apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, kejelasannya nanti kalian bisa melihat ke beberapa situs tentang lembaga pemerintahan dan kementerian. Sampai di sini dulu yang perlu saya sampaikan. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa ini hal yang sangat poin sekali, yang ringkas, dan kalian akan bertugas untuk mencari penjelasan lebih mendalam lagi, gunakan cara berpikir kritis. Terima kasih, selamat bekerja. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi dengan channel Mas Wid periodisasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi